Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya berkenan mengumpulkan kita, berkenan memberi kita kenikmatan sehat afiat, memberi kenikmatan kepada kita nikmat Islam dan iman, memberi kepada kita sebuah kenikmatan bisa melakukan dan menjalani daripada puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan iman kepada Allah. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Kita beribadah puasa daripada bulan Ramadan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat diagungkan di dalam Islam, yang sangat dimuliakan di agama Islam. Bahkan puasa menjadi wajib di bulan Ramadan, dan puasa bulan Ramadan menjadi salah satu daripada rukun Islam. Setiap sesuatu itu harus ada pondasinya. Rumah mempunyai pondasi, hotel pun ada pondasinya. Segala sesuatu harus ada pondasinya, dan pondasi Islam ada 5. Pondasi Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Dan yang keempat, wasumu Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa atau ibadah puasa ini bukan hanya dilakukan khusus untuk umat ini, enggak. Ada di umat-umat terdahulu yang sudah berpuasa. Banyak dari umat-umat terdahulu yang sudah puasa. Sebab kenapa mereka berpuasa? Di antara mereka berpuasa karena keselamatan daripada para nabi-nabi terdahulu. Diselamatkannya dari ujian atau bala Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan mereka dari itu. Maka mereka tasyakuran dengan berpuasa. Jadi puasa ini bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dari terdahulu sudah ada. Tapi ada sebagian ibadah yang memang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Banyak. Salah satunya apa? Salah satunya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini khusus untuk umat ini tahu. Tidak ada sebelum umatnya sebelumnya, tidak ada. Pahala-pahala bersolawat kepada Nabi Muhammad, fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah besar dan banyak. Alhamdulillah, di sini sedikit akan membahas daripada hal-hal hukum-hukum orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Pakai apa sih hukumnya orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan? Kadang-kadang orang itu karena sebab udzur, ada sebab, maka dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang memang sengaja dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, sengaja, bukan karena sakit, bukan karena musafir, bepergian dan lain sebagainya. Memang dia tidak berpuasa. Kita akan sedikit membahas daripada hal-hal tersebut. Hukum orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu kalau sudah balik, muslim, berakal, sehat walafiat, dikasih sama Allah kesehatan jasmani dan rohani, dikasih sama Allah kemampuan berpuasa, dia punya badan seger, alhamdulillah, tidak bukan orang yang lemah, wajib dia berpuasa. Wajib berpuasa. Tapi kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Ada sekitar 6 atau 5 hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hukum yang pertama, haram, mendapat dosa, termasuk dan tergolong orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi dia untuk mengqadha daripada puasanya itu tadi. Ini bagi siapa? Bagi orang yang aftara
bighairi jima'in fi nahari Ramadan, bagi orang yang makan, minum dan lain sebagainya di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, maka kata syariat, kata para fuqaha, yang pertama orang ini dapat dosa, jelas itu ya. Yang kedua, dia wajib qadha. Kapan wajib qadhanya? Nanti kalau sudah keluar dari Syawal wajib qadha. Dan yang perlu digarisbawahi, wajib qadhanya harus langsung. Begitu masuk Syawal, 1 Syawal tidak boleh berpuasa karena haram puasa di 1 Syawal. Tanggal kedua di bulan Syawal wajib langsung berpuasa nih. Sebab kenapa? Sebab dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Dia sengaja berbuka di bulan Ramadan, maka dia harus langsung berpuasa ketika masuk daripada bulan Syawal. Kalau dia menundur-undur, diundur-undur sama dia, diundur-undur. Wis aja sekarang, bulan depan. Masuk bulan Dzulhijjah, bulan depan wae. Dzulqa'dah, masuk bulan Muharram, bulan depan. Safar, Rabiul Awal, terus. Ini yang pertama, selama dia undur, dia menggampangkan, dia dapat dosa. Selama dia undur, dia dapat dosa. Dia mengundur-undur, menggampangkan, meremehkan daripada qadha puasa Ramadan, yang dimana dia berbuka atau tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, dia berdosa. Setiap harinya dia berdosa. Setiap dia tidak berpuasa, dia berdosa. Sampai kapan? Sampai dia mengqadha puasanya. Kalau sudah lewat 1 tahun penuh, ketemu Ramadan yang lainnya masih belum diqadha, dia wajib qadha dan bayar fidyah, bayar denda dari syariat. Ya, oh ini apa? Denda ini korupsi? Bukan, dari syariat mengatakan seperti itu. Jadi banyak dari orang-orang ini yang memang tidak berpuasa karena sebab, bukan karena sebab. Tidak ada sebab, tidak ada penyakit, alhamdulillah sehat walafiat, cuma tidak berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ini cerita Nabi Muhammad SAW, anak ini, kata Nabi, saya ini pernah suatu hari tidur, di tengah-tengah anak tidur datang 2 orang, malaikat, datang 2 orang. Anak diajak ke satu gunung tinggi, tidak rata, gunungnya ini sangat menakutkan. Nabi disuruh naik. Kata Nabi, anak tidak bisa naik, sebab ini gunung ini terlalu tinggi, curam, berbahaya, tidak bisa naik. Kata malaikat, naik, biar kami yang dari belakang yang akan membantu Nabi Muhammad SAW untuk naik ke gunung. Maka naik Nabi Muhammad sendiri, naik. Kemudian ketika beliau berada di atas gunung, beliau mendengar suara yang sangat menyedihkan. Tanya Nabi, wahai para malaikat, ini suara apa? Kok sangat menyedihkan, sangat mengerikan suaranya ini? Dijawab oleh para malaikat, ini suara teriakan, tangisan dari orang yang disiksa di api neraka. Sampai kedengaran sampai situ, saking pedihnya siksaan api neraka. Kemudian Nabi berjalan, kemudian Nabi melihat suatu kaum yang dimana kakinya dibelenggu, digantung gitu, kaki di atas, kepala di bawah, dan di antara ujung mulutnya ini dikasih hadid besi, tembus itu dari api neraka. Siksaan sangat pedih sehingga keluar dari mulutnya tadi itu darah, keluar darah. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai para malaikat, siapa mereka? Kok begitu pedih siksaannya? Kok begitu mengerikan siksaannya? Dijawab oleh para malaikat, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mensyafaati manusia yang dimana dia mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sudah tidak berpuasa di bulan Ramadan berarti dia bermaksiat kepada Allah. Dia sudah bermaksiat di bulan Ramadan, dia bermaksiat. Makanya kata malaikat ini, malaikat pernah berdoa dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Man adraka Ramadana wa lam yughfar dhunubuh faqad ab'adahu Allah. Barang siapa yang dimana dia mendapati bulan Ramadan
dari awal sampai akhir, keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan itu maghfirah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, sangat bercucuran. Tapi sampai dia tidak diampuni saking banyaknya maksiat yang dia lakukan, saking dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tidak memaafkannya. Maka kata Allah, kata malaikat Jibril, orang tersebut akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang doa Jibril, yang amini Muhammad, kabul. Arti daripada jauh dari rahmat Allah, semua manusia ini akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang masuk surga karena ibadah yang dia lakukan. Semua akan masuk surga karena rahmat Allah. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, berarti dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, ya, sangat-sangat ada peringatan keras bagi orang-orang yang tidak berpuasa daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya anak kecil, memang anak kecil ini ketika balik, ketika masih kecil belum wajib, ya. Tapi orang tua itu harus membiasakan anak kecil tadi untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah besar, sudah terbiasa puasa, sehingga dia tidak meninggalkan daripada puasa. Kembalinya kemana? Kembalinya ke tarbiyah. Bisakah seorang orang tua mentarbiyah, mendidik anaknya, sehingga nanti kelak anak itu besar bisa membanggakan daripada kedua orang tua. Perlu kita ketahui, semua amal baik yang dilakukan anak kecil, jika amal tersebut dia lakukan karena diajarkan oleh kedua orang tuanya, semua pahalanya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Anak itu sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Anak itu sedekah karena diajarin oleh kedua orang tuanya. Anak itu melakukan puasa, anak itu melakukan ibadah, menghormati daripada orang yang lebih tua, bersedekah dan lain sebagainya. Itu semua karena ajaran orang tua. Pahala dari itu semua si orang tua pun akan mendapatkannya. Begitu juga kebalikannya. Jika anak tersebut tidak terdidik sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang oleh orang tuanya, tidak ditegur, tidak diberi peringatan, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Jadi memang seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jangan lupa, orang tua itu harus memberi daripada hak-haknya seorang anak. Seorang anak mempunyai hak kepada orang tua, sebagaimana orang tua mempunyai hak kepada seorang anak. Seorang orang tua bisa dia meminta haknya kepada seorang anak. Mana hak kami sebagai orang tua kepada anaknya? Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Tapi jangan lupa, orang tua pun atau anak pun mempunyai hak kepada orang tuanya. Apa haknya? Dengan diberikan pendidikan yang tergolong pendidikan yang lurus, pendidikan yang benar, ditarbiyah, diajarkan daripada agama-agama Allah, dikenalkan oleh para nabi, dikenalkan yang namanya salafun salih, dikenalkan oleh orang-orang alim, orang-orang ulama, sehingga mereka mengetahui daripada mereka orang-orang yang terdahulu. Diceritakan ini orang alim, orang soleh, abid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya anak terbelangkai, tak terurus anaknya, maksiat sana, maksiat sini, minum khamar, zina, waliyadzubillah min dzalik. Orang tuanya tidak ngurus. Yang penting kata orang tuanya, baini wa baina rabbi, antara aku dan Tuhanku, aku beribadah, engkau maksiat, engkau yang berdosa. Ketika sudah meninggal, di hari kiamat dibangkitkan semua orang, ayahnya masuk surga, anaknya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa ke neraka. Kata anaknya, ya Rabb, aku seperti ini memang perbuatanku dosa, memang banyak perbuatanku yang melanggar perintah agama, tapi perlu diketahui ya Rabb, aku tidak pernah diberikan hak-hakku oleh kedua orang tuaku. Aku tidak pernah diajarkan syariat, aku tidak pernah diajarkan agama Islam, aku tidak pernah dikenalkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu Allah dan Rasulnya karena orang tua saya. Siapa orang tua kamu? Orang tua saya Fulan bin Fulan. Dipanggil kedua orang tuanya, ditanyai, benarkah Anda tidak mengajari daripada anak ini? Kemudian orang tua tersebut diseret oleh anaknya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
sangat penting kita untuk memperhatikan daripada keluarga. Ya, khususnya keluarga dekat. Anak, saudara, sepupu. Ini termasuk salah satu yang paling penting ini. Ya. Sebab orang itu dia yang pertama yang harus dia benarkan, yang harus dia peringati keluarganya. Setelah keluarganya diperingati, ya, diajarkan dengan ajaran yang benar, nanti dia bisa melebar. Yang paling penting. Yang kedua, daripada hukum-hukum orang tidak berpuasa daripada bulan Ramadan adalah tidak berdosa, tidak haram, mubah, boleh-boleh saja. Dan bagi dia tidak wajib untuk mengqadha dan tidak wajib juga untuk bayar fidyah. Siapakah orang ini? Dia adalah anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk berpuasa daripada bulan Ramadan. Orang gila apalagi? Karena kata Nabi Muhammad SAW, rufi'al galamu 'anil thalath. 3 orang ini tidak terdapat kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yablugh, anak kecil, masih kecil, masih sobi, sampai dia baligh. Yang kedua, wa 'anil na'imi hatta yastaqid, orang tidur sampai bangun. Dan yang ketiga, al-majnun hatta yufiq, orang gila sampai sadar. Jadi selama dia kecil, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baligh umur 12 tahun, 13 tahun atau 14 tahun, ketika dia baligh, apakah wajib dia mengqadha daripada puasa yang dia tinggalkan? Tidak. Apakah dia wajib untuk membayar fidyah? Tidak. Tidak wajib. Akan tetapi, apakah wajib bagi seorang orang tua untuk memerintahkan anaknya berpuasa? Untuk umur 7 tahun, jika anak tadi mempunyai potensi, mempunyai kekuatan fisiknya mungkin untuk meninggalkan daripada makan dan minum, maka si orang tua tadi seharusnya memerintahkan anaknya untuk berpuasa agar terbiasa. Umur 7 tahun kalau sudah tamis, ya, kalau sudah tamis. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, umur 10 kalau tidak puasa dipukul. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak mencacati. Kalau bisa tanpa pukulan, jangan pakai pukulan. Ya, dengan ditegur dulu, dimarahin, diancam, dimarahin dan lain sebagainya sehingga anak itu berpuasa. Tapi kalau masih tidak bisa, dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak mencacati. Hukumnya apa? Wajib bagi kedua orang tua. Wajib. Jika tidak memerintahkan, tidak nyuruh anaknya untuk berpuasa, berdosa. Jadi ada sebagian perkara yang memang sebetulnya perkara remeh, cuma ternyata menjadi wajib. Banyak orang tidak mengetahui hal tersebut. Ini termasuk salah satu hal yang wajib diketahui bagi seorang orang tua. Kemudian hal yang ketiga daripada hukum-hukum puasa atau berbuka, ya, tidak puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib berpuasa, dan tidak dosa. Yang wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Siapakah orang itu? Dia adalah orang yang mempunyai penyakit atau ketidakmampuan dalam berpuasa, yang dimana dia dalam keadaan tersebut sampai akhir hayatnya. Contohnya, orang yang sudah tua, orang sudah tua, 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, bisa berpuasa? Tidak bisa. Dari pagi nahan, mungkin jam 8 sudah harus makan. Kalau enggak, sakit. Kalau enggak, bisa pingsan. Kalau enggak, bisa kena emah. Kalau enggak, bisa kena ini dan lain sebagainya. Yang dimana penyakit tua ini tidak mungkin bisa sembuh. Yang namanya penyakit tua. Dan orang tua tidak bisa kembali menjadi muda.
Kecuali itu kalau mukjizat bagi Nabi atau karamah bagi wali, ya beda ceritanya. Kalau ada orang yang seperti ini, tua, rentah, suruh puasa, tidak bisa. Sebab dia harus makan, sebab dia harus ini dan itu, harus minum dan lain sebagainya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Tidak usah puasa, tidak apa-apa. Tidak dosa, tidak dosa. Wajib qadha, tidak. Yang diwajibkan hanya membayar fidyah. Hanya membayar fidyah. Boleh setiap hari mau dibayar fidyahnya, atau mau menunggu daripada akhir bulan Ramadan juga boleh. Yang penting jangan keluar Ramadan belum bayar fidyah. Tidak bisa puasa hari ini, sore bayar fidyah, tidak masalah. Besoknya tidak berpuasa, tidak masalah. Begitu juga orang yang masih muda, belum tua, masih muda, cuma dia divonis sama dokter yang terpercaya, bukan dokter abal-abalan, dokter yang terpercaya bahwasanya dia terkena penyakit ini dan dia harus minum obat selama 3 jam sekali, tidak boleh ditinggalkan obat ini, dan penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan. Dia dalam keadaan seperti ini ya sampai dia meninggal. Dokter sudah menvonis orang seperti ini. Orang seperti ini ya, atau sama kayak yang kemarin itu ya, apa asma itu ya, sama yang kemarin. Itu kan sudah, karena kena penyakit asma bisa sembuh. Bisa enggak? Mungkin ya. Kalau dia ada kemungkinan untuk sembuh, tidak boleh bayar fidyah. Orang sama dokter, oh dia 2 bulan kena penyakit, dia selama 2 bulan harus minum obat 2 jam sekali, 3 jam sekali, tidak boleh dia bayar fidyah. Nanti kalau sembuh, qadha puasanya. Tapi kalau dia mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kayak tua tadi kan, tua tak mungkin bisa kembali muda. Atau sebagian penyakit yang divonis sama dokter tidak bisa sembuh dan dia harus minum obat selama 3 jam sekali, 4 jam sekali, pokoknya dia harus minum obat dari antara habis fajar sampai terbenamnya matahari, maka orang tersebut tidak diwajibkan puasa, boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Tak wajib puasa. Ini yang berapa? Yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat, orang tersebut ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak dosa, tidak haram. Akan tetapi dia wajib qadha dan membayar fidyah. Wajib qadha dan membayar fidyah. Siapakah itu? Itu adalah orang yang membatalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan karena menyelamatkan orang lain. Contohnya, kita ini jalan, siang hari jalan, ada orang kelelep di Kalimas, kelelep, tidak bisa renang, mencolot, nyemplung, biar nyelametno orang, ya batal puasa kita sebab ada air yang masuk dan lain sebagainya. Oh, maka nanti kalau sudah keluar daripada bulan Ramadan, orang tersebut diwajibkan untuk mengqadha dan diwajibkan membayar fidyah. Loh, ya nek wis ngono carane ndak usah tak tolong, wis jano ae. Ndak boleh, haram hukumnya. Kita wajib menolong orang tadi. Sebab apa? Inqadhun nafas. Kita menyelamatkan ruh, nyawa. Ini lebih diutamakan daripada puasa. Sebab puasa bisa diganti. Ya, akan tetapi nyawa tidak bisa diganti. Jalan keluarnya gimana? Ya wajib kita selamatkan orang tadi itu. Wajib kita selamatkan. Nyemplungnya nyemplung, kotor tak masalah, wajib diselamatkan. Nanti kita bayar kalau sama fidyah. Ojo njaluk fidyah mek wong iku mau. Kok tak selametno, ayo bayar fidyah di aku, Bang. Ayo genteno aku. Ya, tak bisa. Kalau dia mau bayar tak masalah. Tapi kalau dia tidak mau bayar, ya kita yang wajib bayar fidyah. Begitu juga orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil, jika dia tidak berpuasa karena takut kepada janinnya, takut sama janinnya, sebetulnya dia tidak takut sama dirinya. Dirinya mau tidak makan, mau tidak minum, terserah. Dia cuma hanya takut sama janinnya saja. Orang yang seperti ini, dia ketika tidak berpuasa wajib bayar fidyah dan qadha. Tapi kalau dia makan, minum, tidak berpuasa di bulan Ramadan karena takut sama dirinya atau takut sama dirinya dan janinnya, dia tidak wajib bayar fidyah, qadha.
hanya wajib qadha saja. Jelas ya? Tapi kalau dia takut, hanya takut sama janinnya saja, tidak takut sama dirinya, tidak takut sama dirinya mau makan mau tidak bebas, dia cuma takut sama janinnya, takut berbahaya dengan janinnya, maka dia wajib membayar qadha, membayar apa? Membayar fidyah dan wajib qadha. Begitu juga al-murdi, perempuan yang menyusui. Perempuan itu kalau dia tidak makan makanan, tidak mengkonsumsi sesuatu, tidak bakal keluar air susunya. Otomatis dia harus makan supaya keluar. Kenapa dia makan? Takut anaknya tidak dapat ASI, takut anaknya sakit tidak minum susu, dia makan untuk menyusui. Berarti dia makan, minum dan lain sebagainya takut kepada anaknya saja, maka dia wajib bayar qadha dan fidyah. Tapi kalau dia takut sama dirinya juga, karena habis melahirkan butuh vitamin, butuh makanan, butuh ini, butuh itu, dia makan dan minum takut kepada dirinya dan juga takut kepada anaknya, maka dia hanya diwajibkan qadha, tidak pakai fidyah. Jelas insyaallah ya. Jadi ada sebagian orang yang memang dia tidak berdosa karena berbuka, karena tidak berpuasa, tapi dia wajib qadha dan fidyah. Loh, menyelamatkan orang ini siapapun orangnya, kita wajib menyelamatkan orang siapapun orangnya, kecuali yang pertama, orang kafir. Biarkan dia mati. Orang kafir kelelep, biar mati. Tak usah ditulungi, biar mati. Kenapa? Orang kafir. Ini puasa, wajib puasa. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib untuk menolong daripada orang kafir. Beda kalau orang muslim, sebab orang muslim mulia, aziz indallah. Beda sama orang kafir. Yang kedua, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Kita tahu dia meninggalkan sholat, kita tahu dia meremehkan sholat, tidak pernah sholat, bahkan dia mempunyai keyakinan bahwasannya sholatnya itu saenake hati. Sebagian orang gitu. Subuh, saiki aku tidak nak bisikan ke sembahyang subuh, jadi tidak sembahyang subuh. Engko nek dhuwur ana bisikan, sembahyang dhuwur, sembahyang dhuwur. Jadi sholatnya tidak saenake hati. Ini orang dikatakan tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat seperti ini modelnya, dia bukan termasuk orang-orang yang dimuliakan, sehingga biarkan mati tidak masalah. Kita tahu dia tarikus sholah, kita tahu dia yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat, menggampangkan sholat, terus mau ditolong, tidak usah, biarkan. Yang ketiga, zanil muhsan. Ada orang kategorinya zanil muhsan. Zanil muhsan ini bukan cuma hanya berzina. Kalau orang berzina itu jelas. Ini dia punya istri, akan tetapi dia jalan dengan wanita lain, dia berhubungan dengan wanita lain, bukan dengan istrinya. Itu dinamakan zanil muhsan. Hukumnya apa? Kata para fuqaha, kata para ulama, orang yang zanil muhsan ini hukumnya dirajam. Dirajam itu dia ditaruh satu tempat, dilemparin batu segini kurang lebih, pokoknya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, dilempar sampai mati. Itu hukuman rajam. Dan tidak ada di Islam hukuman yang lebih berat daripada hukuman rajam. Orang kalau murtad, orang kalau meninggalkan sholat, itu hukumannya dipenggal, selesai habis gitu. Orang dipenggal itu sakitnya selesai, sekali selesai. Tapi kalau dirajam sakitnya lama. Bahkan ada yang berjam-jam dan berhari-hari. Tak boleh besar-besar melempar batunya. Kalau lempar batunya besar langsung mati, enak lah. Tak boleh terlalu kecil. Sedang dilempar. Sampai kapan? Sampai mati. Bukan sampai bertobat, enggak, sampai mati. Itu hukuman bagi zanil muhsan. Siapa itu zanil muhsan? Orang yang berzina, berhubungan dengan wanita lain sedangkan dia mempunyai istri di rumah. Ini zanil muhsan. Hukumannya berat. Di Islam tidak ada hukuman yang seberat zanil muhsan. Ini 3 golongan orang yang jangan ditolong kalau kita dapat orang ini. Orang ini kehausan, terus kita mau kasih air ke mereka, jangan. Biarkan mati kehausan selagi dia tidak bertobat. Yang keempat, murtad, sama. Orang yang murtad keluar dari Islam, bukan kafir, murtad. Orang kafir itu orang tidak pernah masuk Islam sama sekali.
Itu kafir. Tapi kalau murtad itu lebih hina, lebih jelek daripada orang kafir. Sebab kenapa? Sebab dia ini pernah memeluk agama Islam, sebab dia pernah di atas derajatnya kemudian turun di bawah. Ini kalau main bola, tim bal-balan, kalau timnya sudah di bawah biasa. Tapi kalau sudah pernah atas terus jatuh ke bawah, hina. Begitu juga manusia. Ketika dia memegang agama Islam, dia di atas derajatnya, paling atas, ya, klasmen paling atas. Tapi ketika dia murtad, keluar dari agama Islam, dia jatuh paling bawah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian hukum daripada berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah bagi orang yang berhubungan intim antara suami istri di siang bulan Ramadan. Ini orang yang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, dia wajib 5 perkara dari syariat. Yang pertama, dia berdosa, haram ya, berdosa. Yang kedua, dia wajib qadha. Yang ketiga, dia wajib imsak. Atau imsak. Imsak itu kalau dia berhubungan dari jam 8, otomatis batal puasanya dari jam 8 kan? Dari mulai dia berhubungan sampai maghrib tidak boleh dia makan dan minum dan lain sebagainya. Wajib dia imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dia tidak imsak, kena double dosanya. Yang pertama kena dosa qadha, imsak. Yang ketiga dia kena ta'zir. Ta'zir itu apa? Dapat hukuman dari hakim. Harus dihukum orang yang seperti ini, baik dengan dipenjara atau dan lain sebagainya. Yang kelima, yang paling berat adalah kena kafarah. Apa itu kafarah? Denda. Dari siapa? Dari pemerintah? Bukan, dari syariat. Apa dendanya? Bagi orang yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, yang pertama, dia harus membebaskan budak. Kalau punya budak, bebaskan budak. Oh, zaman sekarang tidak ada budak. Budak sudah dihapuskan katanya kan. Tidak ada budak sekarang, gimana? Ya udah, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong. Jadi kalau udah mulai puasa dari bulan Muharram, tidak boleh bolong. Dari awal Muharram sampai akhir Safar. Ibaratnya dari awal Januari dia harus berpuasa, tidak boleh bolong sampai akhir Februari. Tidak boleh bolong. 1 kali dia bolong, 1 kali dia ada puasa karena lupa malam hari niat dan lain sebagainya, karena apapun itu, walaupun dia sakit, maka harus diulang lagi dari awal. 2 bulan berpuasa. Tidak bisa berpuasa sebab kenapa? Sebab tua. Ini yang berhubungan intim ini orang tua 70 tahun ini masih senang sama cewek, masih senang sama perempuan, hubungan intim sama istrinya, tidak masalah, istrinya halal, cuma dia kena denda. Yang pertama karena tidak punya budak, yang kedua disuruh puasa Ramadan tidak bisa karena udah tua, maka dia wajib sedekah 60 orang miskin. 60 orang miskin. It'amu sittina miskina. 60 orang miskin. Setiap orang miskin dapat 1 mud. 1 mud itu berapa? Kurang lebih nih ya. 1 mud itu kurang lebih 3/4 kilo. Daripada ini apa namanya,
dia tak dosa, cuma dia wajib qada saja. Wajib qada saja. Siapakah orang ini? Orang ini perempuan yang mengalami haid, perempuan yang mengalami daripada nifas, atau orang yang sakit, atau orang yang bepergian, di mana dia bepergiannya ini tidak puasa, maka dia tidak wajib yang namanya bayar fidyah, dan dia tidak berdosa meninggalkannya, dan dia tidak wajib imsak menahan diri, tidak wajib. Akan tetapi hanya diwajibkan qada saja. Jadi kalau ada perempuan yang haid, perempuan nifas, tidak boleh berpuasa, haram dia berpuasa. Bahkan kalau kita tanya perempuannya, kamu puasa? Tidak. Haid? Tidak. Makan ini makan? Tidak mau makan. Kenapa? Saya menahan diri dari makan dan minum. Puasa haram bagi dia berpuasa. Haram berpuasa. Orang yang sakit, apa? Orang yang sakitnya di mana? Kalau sakitnya cuma demam biasa aja, bagaimana? Boleh nggak dia meninggalkan puasa? Tidak boleh. Sakit demam biasa, sakit pilek biasa, batuk biasa, mau tidak puasa? Tidak boleh. Sakit yang dimana sakitnya itu jika dia berpuasa akan membahayakan dirinya, tidak apa dia tidak berpuasa. Oh Ustaz, saya punya penyakit, kalau saya berpuasa penyakit saya tambah parah dan bisa yang namanya menggagalkan salah satu anggota tubuh. Oh jangan berpuasa. Tapi kalau cuma penyakit kecil, apa kenapa? Keselio, tidak puasa, tidak kenapa? Mambengi bal-balan keselio. Tidak boleh. Puasa. Begitu juga orang musafir, orang bepergian. Kemana? Jakarta. Dari Surabaya, iya ke Jakarta. Ngapain? Ngapain ke Jakarta? Kalau dia safarnya diperbolehkan oleh syariat, safarnya dia safar sunnah, safar wajib, atau safar yang tidak bermaksiat, tak masalah dia tidak berpuasa. Kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Silaturrahim. Ya. Silaturrahim. Hukumnya apa? Sunnah, tak masalah. Ngapain ke Jakarta? Oh dagang, kulak. Oh tak masalah dia meninggalkan puasa. Kenapa? Kemana ke Jakarta? Ada apa ke Jakarta? Dipanggil sama cewek anak. Dipanggil sama cewek. Siapa cewek? Istri? Bukan. Pacar. Tak boleh. Ngapain ke Jakarta? Biasa jalan sama cewek. Haram ke Jakarta. Tak boleh. Maksiat safarnya. Tidak boleh bagi dia untuk membatalkan daripada puasanya. Mau minum khamr, mau berzina di Jakarta dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Karena itu bukan safar yang dibolehkan oleh syariat. Maka dia tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wajib dia berpuasa. Wajib berpuasa. Jadi tidak gampang. Ambil apa? Nak Jakarta ambil apa? Nak Ancol. Dulu apa? Dulu pemandangan. Ini sebagian daripada hukum-hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini hanya hukum. Adapun dosa yang dia peroleh, adapun akibat yang dia peroleh sangatlah besar, sangatlah tinggi dosanya dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal tadi. Mungkin ini sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya. Marhaba. Kalau ada orang dengan pekerjaan kuli panggul gitu, iya. Apa boleh untuk tidak berpuasa? Oke. Ada orang yang dimana dia kerjaannya berat ya. Dia bekerja keras, dia tidak mampu untuk berpuasa. Pertama-tama dia harus niat di malam hari. Yang kedua dia harus berpuasa di pagi hari. Ketika dia bekerja dan kerjanya sangat keras sehingga dia kehausan, kelaparan, dan jika dia tidak makan dan akan jatuh sakit dan tidak bisa menafkahi daripada keluarga, boleh berbuka. Tapi di awalnya dia memang harus berpuasa. Di awalnya wajib berpuasa. Sebagian orang enggak, anak ini setiap hari, saya ini setiap hari kerjaannya berat. Wis, anak enggak usah niat malam harinya, paginya enggak usah puasa. Oh, enggak boleh, dia berdosa. Dia di malam harinya wajib niat, paginya wajib berpuasa, kerja. Tapi ketika kerjanya tadi
sangat berat sehingga dia haus dan lapar. Kalau tidak makan minum dia bisa jatuh sakit dan dia bisa tidak menafkahi daripada kewajiban keluarga. Maka kalau sudah sampai kayak gini, buka tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, sama juga orang yang minum obat. Dia sama dokter dijata, ente minum obat sehari sekali. Ya, sehari sekali. Dia mau minum siang hari tidak boleh. Dia harus minum sebelum sahur atau sebelum fajar atau setelah buka. Tidak boleh dia minum obat di siang hari, tidak boleh. Kecuali sama dokter sudah ditentukan, ente kamu ini orang sakit ini harus minum obat jam 8 siang, harus. Kalau telat bisa tambah parah. Beda halnya. Tapi kalau dia cuma dijatah sama dokter 24 jam sekali minum obat, tidak boleh diminum siang hari. Ketika bisa diundur obat tadi itu atau bisa dimajukan, wajib dimajukan atau diundur. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Al-Fajr sendiri. Mudah-mudahan amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan Jannatul Firdaus. Kita dimasukkan bersama orang-orang salihin wal auliya wal husnul akhirah bi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afata min al fitani. Hadza minni, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.